Gambar. Gambar. Nanti fotonya dari arah sana ya padanya supaya pesan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Pertanyaan dulu. kita masih diberikan kesempatan Ya, pertanyaan. Oke. untuk menjalankan program Polri Belajar Polrestabes Makassar. Tanpa pula kita panjatkan Ada celanaku. puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat untuk bisa sama-sama berkumpul di ruangan ini. Salah satu nikmat yang betul-betul luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala dan kita harus pandai-pandai mensyukurinya. Dan apabila kita tidak pandai-pandai mensyukurinya, maka alhamdulillah pasti Tuhan akan menarik kembali nikmat tersebut yang ada pada diri kita. Lebih lanjut saya paparkan bahwa pada pertemuan pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai teori hukum. Di dalam teori hukum ini ada yang perlu, yang pertama-tama kita harus pahami dulu itu apa teori hukum atau legal teori, legal standing atau legal teori ya, atau biasa disebut juga historical bahasa ini ya, bahasa Inggris ya. Jadi saya terjemahkan saja dalam bahasa Indonesia bahwa menurut yang pertama-tama yang menerapkan legal teori ini atau legal standing ini adalah Paul Friedman pada tahun 1997 sampai 1972 dalam bukunya yang berjudul tentang Historical Introduction to the Theory of Law. Hal ini menunjukkan bahwa legal standing atau legal teori ini ia bukan yang pertama yang tidak menggunakan istilah jurisprudensi. Hanya saja apabila buku Friedman ini telah ditelaah, sebenarnya isinya kurang lebih sama dengan jurisprudensi. Ya. Jadi pada saat itu istilah legal teori atau teori hukum ini di dalam bahasa Inggris dipakai secara bergantian dengan jurisprudensi. Artinya legal teori sama dengan jurisprudensi. Ya. Jadi perlu dipahami bahwa legal teori atau sama dengan jurisprudensi. Ya. Untuk kajian pokok yang sama kadang-kadang disebut legal teori dan kadang-kadang disebut juga jurisprudensi. Bahkan antara legal teori, jurisprudensi dan philosophy of law tidak jarang diidentikan. Sebagai contoh, Bijak Narain Wani Tripati memberi judul bukunya dan yang berjudul An Introduction to Jurisprudence atau Legal Theory. Terus kita merangkak ke masalah filsafat hukum. Tadi cara historinya saja mengenai pengertian teori hukum. Itu mungkin lebih mendalam lagi. Rekan-rekan bisa membaca di Google mengenai apa itu teori hukum secara luas, lebih luas. Terus kita melangkah kepada filsafat hukum dan teori hukum ya. Filsafat hukum dan teori hukum. Tidak jarang dari hukum
dikacaukan dengan filsafat hukum. Ya. Jadi tidak jarang teori hukum dikacaukan dengan filsafat hukum. Salah satunya adalah tulisan Tolkien yang berjudul Philosophy of Law. Meskipun isi teori hukum suatu pernyataan yang menarik mengenai perbedaan yang jelas antara filsafat hukum dan teori hukum dikemukakan oleh Geoffrey Samuel. Menurut Geoffrey Samuel, filosofi is saya terjemah ya, bisa jelaskan menurut ini saja ya, menurut Geoffrey Samuel bahwa apa yang dikemukakan Samuel ini memberikan kejelasan mengenai mana yang menjadi ranah filsafat hukum dan mana yang merupakan bidang kajian teori hukum. Apabila pandangan Samuel ini diikuti, filsafat hukum mempelajari pemikiran filosofis terhadap hukum. Masalah filosofis yang paling hakiki dalam hukum adalah mempersoalkan mengenai apakah yang disebut hukum. Masalah itu kemudian diikuti oleh masalah mengapa hukum mempunyai kekuatan berlaku. Sudah barang tentu masalah tersebut disusul pula oleh masalah ikutannya, yaitu apakah landasan pemikiran negara boleh hukum, dan untuk seterusnya terdapat sub masalah mengenai misalnya apakah pidana mati tidak melanggar etika, ya, apakah pidana mati tidak melanggar etika dan HAM, ya, apakah perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah dapat dibatalkan oleh negara dan lain-lain. Semua masalah ini merupakan perbincangan pada ranah metafisis dan nilai atau dengan kata lain merupakan perbincangan dalam alam pikiran filosofis. Kita ketahui rekan-rekan bahwa pemikiran filosofis ini mulai berkembang zaman Yunani sampai saat ini, tetapi tidak semua filsafat berkaitan dengan hukum. Juga yang diajarkan oleh filsuf Yunani tidak semua berkaitan dengan hukum. Hanya filsafat yang berkaitan dengan hukum sajalah yang dapat disebut filsafat hukum. Saya kira itu ya saya jelaskan mengenai filsafat hukum dan teori hukum. Kemudian kita melangkah masalah tugas teori hukum. Tugas teori hukum ya, tugas teori hukum. Ya, kalau kita bahas mengenai tugas teori hukum, tentunya secara perinci tugas teori hukum dapat dikemukakan. Ada beberapa item. Yang pertama, menjabarkan arti penting asas-asas hukum dalam pembuatan aturan hukum dan pengambilan keputusan. Ya. Kemudian yang kedua, memberi pedoman pembuatan undang-undang. Ketiga, membimbing pengambilan keputusan oleh pengadilan. Kemudian memberi landasan bagi pelaksanaan tugas organ administratif. Sudah barang tentu dalam melaksanakan tugas seperti itu, teori hukum menggunakan metode dan prosedur berpikir, bukan hanya mengandalkan logika semata-mata, ya, melainkan juga melibatkan rasa keadilan. Cita keadilan merupakan gagasan dasar hukum karena keadilan merupakan perwujudan dari moral. Akan tetapi moral dalam hal ini bukan hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat seksual dan kejahatan yang kasat mata seperti mencuri, menipu, dan lain-lain. Namun moral dalam hal ini adalah rasa cinta kasih dan kebersamaan dalam mempertahankan kehidupan bermasyarakat sebagai suatu modus survival bagi makhluk yang bernama manusia.
Hal itu diajarkan oleh setiap agama termasuk ajaran kepercayaan. Di dalam agama Islam terdapat ungkapan hablum minallah, yaitu hubungan dengan Allah, dan hablum minannas, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Perwujudan dari hablum minallah dan adalah ibadah, yaitu perbuatan dalam rangka hubungan dengan Allah, dan perwujudan hablum minannas adalah muamalah, yaitu perbuatan dalam rangka hubungan dengan sesama manusia. Di dalam agama Hindu, di dalam Candoga Upanisad disebut Tatwa Masi, yang artinya adalah engkau adalah aku, engkau adalah aku, sehingga berbuat kepada orang lain termasuk juga kepada Tuhan, seperti berbuat kepada diri sendiri. Ya, itu di dalam ajaran agama, yang artinya engkau adalah aku. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang, berarti kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Sama saja kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Di dalam ajaran Kristiani terdapat perintah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi saya kira semua agama mengajarkan berbuat baik. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang lain, sama seperti kita berbuat baik kepada diri sendiri. Kita seperti mau menangkap ayam, ya kita harus berkorban dulu. Buang apa? Buang umpan dulu. Bagaimana kita mau tangkap ayam kalau kita tidak buang umpan? Jadi kita harus buang umpan dulu. Kita harus dulu mendebar benih kebajikan supaya ayam makan, kita bisa tangkap. Menurut teori daripada teman saya, disukai. Saya kira pembahasan kita pada materi pada cukup sampai tugas dari hukum. Nanti misalnya kalau ada waktu saya akan lanjut ke normatif dan sampai selesai. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hari mau bertanya, ditanyakan, silakan. Ini dari saudari Vivi atau saudari magister hukum atau dari sarjana sosial? Magister hukum. Izin sendiri pertanyaan Pak, cuma izin kalau saya masih kurang terlalu paham tadi apa yang Bapak jelaskan tentang pengajaran teori hukum, filsafat, tugas, asas, sampai asas tadi ya Pak dibahas. Sampai di tugas teori hukum. Nanti kalau ada waktu, insya Allah saya lanjut ke normatif dan positivis. Atau bisa Bapak simpulkan secara bukan buat kesimpulan Pak dari 3 ini pengertian filsafat, tugas. Apa yang bisa diambil? Secara garis besarnya saja Pak. Saya belum terlalu paham. Jadi kalau kita berbicara tadi yang pertama ya, masalah pengertian teori hukum ya, atau legal teori ya, atau jurisprudensi ya, sama saja jurisprudensi, legal teori sama. Jadi ini pertama-tama dibuat oleh ini dari Inggris ya. Yang tadi saya bilang tadi pertama itu salah seorang ahli dari Inggris ya. Jadi teori hukum itu apa? Legal teori. Wolfgang Friedman ya, tahun 1907. Dia pertama kalinya itu menggunakan ini legal teori. Dia pertama kali membuat teori tentang ini, legal teori atau teori hukum atau jurisprudensi pada tahun 1907 ya, dalam bukunya ya. Jadi sama saja dengan ya jurisprudensi, legal teori, philosophy of law ya, sama itu 3 itu identik semua. Ada beberapa ini pendapat ini termasuk Raymond Walsh dalam bukunya berjudul Understanding Jurisprudency. Kalau secara teori ya, pengertian daripada legal teori teori hukum bahwa karena ini banyak teori, banyak pendapat ya, ada beberapa ini pendapat. Salah satunya Chicago Ricard dalam bukunya berjudul The Fronts
kesimpulannya mengenai legal theory ini merupakan kajian yang bersifat interdisipliner. Memecahkan masalah-masalah hukum ya. Jadi dalam pembuatan biasa dalam DPR biasa membuat undang-undang itu dia mengundang para akademisi ya, untuk karena akademisi lebih kuat teorinya ya. Jadi dia mengundang para akademisi ya, guru besar untuk merancang undang-undang tersebut dengan menggunakan teori-teori hukum. Oke. Ya, saya kira Saya itu sedikit lagi Pak. ya. Setelah saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan terhadap peserta Polri Belajar, khususnya Psikom Polrestabes Makassar. Kalau saya ini mengatakan dan menilai saran, artinya masukan untuk para ke depan, para pemberi teori atau yang mengajar di depan, kami berharap tidak terlalu banyak melihat HP, tapi tentunya sudah apa yang kita jelaskan di atas, memang si pemberi materi itu memang sudah dikuasai teori apa yang diberikan, sehingga pada saat memberikan pelajaran tersebut, maka mereka membuat sketch-sketch. Misalkan pengertian teori hukum, kemudian ini pengertian secara garis besarnya, karena intinya kita di sini adalah belajar Pak, bukan untuk apa bedanya melihat HP, apa bedanya kita melihat Google, kalau hanya selalu melihat Google tanpa kita berikan yang lebih jelas dan lebih detail secara keilmuan para pengajar itu sendiri. Demikian Pak untuk ke depan. Terima kasih, sarannya sangat berharga bagi saya. Jadi ke depan nanti mungkin lebih progresnya lebih bagus daripada saat ini. Saya kira begitu aja atas masukannya, dan mungkin sangat berharga sekali bagi diri saya dan rekan-rekan. Mungkin nanti dalam memaparkan suatu materi, ya mungkin bagusnya lebih cenderung ke papan ya, cenderung jadi tidak melihat HP gitu, lebih bagus karena lebih bagus tampilannya. Iya, jadi seolah-olah sudah menguasai persiapan begitu. Karena persiapan adalah bagian daripada kemenangan ya. Terus terang saya tidak punya persiapan, jadi saya selalu melihat ini handphone. Karena saya cuma di sini garis besarnya saja, tapi untuk bisa menjelaskan ini saya harus lihat handphone. Jadi tapi sudah ada saran dari Aji, itu sangat berharga bagi saya, dan mungkin lebih rekan-rekan bagi saya dan rekan-rekan bisa lebih ada persiapan karena ini di video kan ya, jadi supaya bisa menarik bagi orang untuk menonton. Saya kira ada lagi yang mau disampaikan, saran-saran atau petunjuk atau pertanyaan mungkin dari para Rizky atau dari Bu Vivi, ada lagi? Cukup Pak, terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Pak tenaga pengajar ya, Pak Dokter. Kita sudah tahu bersama bahwa apa yang dijelaskan itu kita mengingatkan kembali pada saat kita kuliah. Ya, pada dasarnya kita sudah dapat semua bahan ini. Sudah dapat. Ya, hanya sekarang kita ada program polisi belajar, kita membuka kembali. Saya banyak yang saya ambil dari penjelasan Pak Dokter, termasuk saya selama ini tidak tahu bahwa teori hukum itu ditemukan dari Inggris. Ya, itu termasuk salah satunya. Kemudian filsafat hukum yang digunakan, tidak semua filsafat hukum yang harus diambil dalam pembuatan teori hukum atau perundang-undangan, tetapi yang berhubungan saja dengan hukum yang akan dibuat. Itu menurut Samuel ya. Samuel. Saya kira tidak ada masalah untuk berikutnya. Ya. Kami tetap menunggu terobosan-terobosan terbaru dari Pak Dokter. Nah, saya kira cukup dari saya. Terima kasih Pak atas kesempatan diberikan. Terima kasih. Ya, makasih atas saran dan masukan dari atau petunjuk dari Pak Rizky. Mungkin Pak Madi ada saran, ada mau komentar mengenai
apa yang saya tampilkan pada prosesing kalau belajar ada mungkin ya, unek-unek dari luar apa Bawa ke sini. ada ini ya Mau ada dibayar kopi fakta apa? mau dibayarkan dibelikan kopi ya sama Pak Haji. Ada mungkin sepatah atau dua kata mungkin dari Pak Umar. Saya kira cukup saja karena saya juga Baru masuk Iya. dan belum lagi. belum mendengarkan yang Sebentar. Ya. Ya, sekali itu. Karena ini program ini kan setiap hari Pak Majida. Oh, Jadi iya, jadi besok ada lagi mungkin dari Pak Haji lagi yang kasih dah bahannya berikutnya lagi kena giliran semua. Jadi salah satu program dari Tribata 1 untuk setiap hari polisi harus Mungkin ini Pak Piri. ya Dia videonya Pak Madi. iya supaya Pak Peri di Mabes bisa lihat video tak begitu Ini Masih sampai habis ini Pak. sampai Mabes. Iya, karena live. Oke. Mungkin Bapak bisa balik ke sana supaya nanti Pak Peri lihat mukanya karena satu angkatan dia SMA 1. Sekian dan terima kasih. Iya Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. ini juga ya, itu kan besok. Lain. Lain.